buat teman-teman muslim, muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal, bagaimana caranya? Kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Ya, kita ini dia dulu ya. praktekin langsung loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melewati kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah ke-78. Salah satu rezeki yang berlimpah, salah satu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua yang tinggal di Indonesia, yaitu diberi takdir negara kita bisa merdeka sampai saat ini. Patut kita syukuri itu semua. Merdeka, alhamdulillah. Semoga negara kita kedepannya bisa juga merdeka dari segala bentuk macam penistaan agama ya. Baru-baru ini muncul lagi nih penistaan agama. Seorang wanita memakan babi sambil mengucapkan Bismillah dan membacakan surah Al-Fatihah. Langsung aja kita simak videonya ya. Jadi seolah-olah ibu-ibu ini membuat video tutorial gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah melecehkan agama Islam, menistakan agama Islam. Kita bisa lihat juga di sini dia beri nama bahwa dirinya adalah penantang Allah Subhanahu wa taala. Wow, namanya penantang Allah Subhanahu wa taala. Kita simak dulu videonya. Buat teman-teman muslim, muslimah yang kepengen banget makan babi tapi tetap halal, bagaimana caranya? Ya, kan kalau makan babi saja katanya di Quran atau di hadis itu kan haram. Nah, bagaimana caranya tidak kepepet tapi tetap halal? Lah kan kalau di hadis bilangnya kalau makan babi boleh asal kepepet, ya makannya di pojokan itu kan kepepet ya. Kalau makan di pojokan itu kepepet, nggak apa-apa. Nah, dia juga menghina syariat agama Islam yang membolehkan makan babi dalam keadaan tertentu. Ya, jelas sekali penghinaannya. Tapi kalau lagi nggak kepepet dan tetap halal, tidak haram, bagaimana caranya? Jadi begini teman-teman. Pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah. Ya, ini sebelum saya makan, bentar. Mau makan ini dawet, minum dawet, ini es kelapa. Enak tapi nggak ada cendol. Ya maklumlah di Amerika nggak ada cendol. Nah kita mulai ya. Oh, dia tinggal di Amerika ternyata ya. Ya sama kayak Sapudin Ibrahim gitu ya. Kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Ya kita ini dia praktekin langsung loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Dewi Bulan nggak pakai amin, langsung tancap. Ingat, ini babinya. Wow, babi kecap. Babi kecap ini resepnya dari sang penggugat. Ya, tadi kita sudah baca Bismillah dan kita sudah baca Al-Fatihah, tinggal disantap. Banyak banget. Setan apa yang merasuki ibu-ibu ini ya Allah? Sampai segitunya dia menghina agama Islam ya. Pakai hijab, mengucapkan Bismillah, mengucapkan atau baca surah Al-Fatihah, terus makan babi, makanan yang sudah jelas-jelas diharamkan di agama Islam. Astagfirullahaladzim. Azab apakah yang akan diterima ibu-ibu ini nantinya ya? Wah enak banget. Enak banget. Makanan paling enak sedunia. Oke, ayo kita cukupkan aja, kita cukupkan reaksi videonya sampai situ. Jadi ibu-ibu itu kurang lebih sama seperti Sapudin Ibrahim. Dia itu awalnya beragama Islam lalu murtad. Setelah murtad, dia mulailah menjelek-jelekan agama Islam, bahkan sampai menistakan agama Islam. Dan dia juga tinggalnya di Amerika, katanya sih seperti itu. Mungkin dia melihat Sapudin Ibrahim ini aman di Amerika, menistakan agama Islam. Hukum Indonesia tidak bisa sampai ke sana untuk penistaan agama. Akhirnya ibu-ibu itu juga bikin seperti itu. Akhirnya
ibu-ibu itu juga menjadi penista agama Islam. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa dalang di balik mereka semua? Siapa donatur di balik mereka semua? Mungkinkah mereka biaya sendiri dengan cara buka donasi-donasi gitu? Kalau cuman sekedar mengandalkan donasi-donasi begitu, apa ya cukup ya? Ataukah mungkin dia juga ada yang memberi pekerjaan di sana? Ya, kita nggak tahu teman-temannya. Yang menjadi pertanyaan juga, apa iya penegak hukum kita nggak bisa bertindak mengambil si penista agama itu yang lari ke luar negeri? Mereka kan sebenarnya masih warga negara Indonesia, wewenang Indonesia kan berarti. Tapi kok sampai sekarang dibiarkan begitu saja? Kalau hal semacam ini dibiarkan terus, lama-lama jadi pekerjaan. Nantinya ada orang yang sengaja menistakan agama Islam di Indonesia, ngakunya murtad, lalu buka donasi, banyak yang donasi, akhirnya lari ke Amerika. Hidup di Amerika dengan donasi-donasi itu. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah. Sebulan walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin. 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Nah, kita yang di Indonesia jadi korban adu domba mereka. Kita diadu domba dengan non-muslim. Mereka berada di Amerika minta donasi, sementara kita ini diadu domba oleh mereka. Wahai saudara-saudaraku yang non-muslim, sadarlah kalian itu sama kami yang umat Islam tuh diadu domba oleh orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim, seperti ibu-ibu tadi itu. Kalian yang memberi donasi kepada penista agama yang lari ke luar negeri seperti Saifuddin Ibrahim, Joseph Paul Zhang, ibu-ibu tadi yang jelas sekali menistakan agama, berarti kalian memang sengaja menginginkan umat Islam dan umat non-muslim di Indonesia berperang. Seandainya ya, kalau ATM-nya Saifuddin Ibrahim atau ATM-nya si Paul Zhang itu dicek oleh PPATK, mungkin ketemu tuh ada donaturnya. Seperti Panji Gumilang ya, banyak juga tuh donaturnya ya, sampai rekeningnya ratusan ya, 200 berapa gitu. Setelah dicek PPATK, banyak aliran dana yang triliunan masuk ke sana dan diduga itu pencucian uang, ada aliran-aliran dana yang nggak jelas. Ya, orang-orang seperti itu ada donaturnya. Inilah yang saya katakan tadi, semoga negara kita bisa merdeka dari penistaan agama, dari orang yang sengaja memang mau mengacak-ngacak agama Islam. Astagfirullah. Ya, apalagi ibu-ibu itu tadi ya, tutorial makan babi biar bisa halal, baca bismillah dulu, baca al-fatihah dulu. Itu kan konyol, mana ada di agama Islam seperti itu. Jelas tujuannya itu memang menistakan agama Islam. Perhatikan juga, ibu-ibu itu kan pakai hijab. Mulai sekarang berhati-hatilah melihat wanita berhijab di sosial media, karena belum tentu dia muslim. Kalau ada wanita berhijab perilakunya buruk, nggak tahu agama, nggak tahu bersyahadat, ya bisa jadi dia bukan Islam. Bisa jadi dia adalah orang kafir yang sengaja ingin memburukkan citra agama Islam. Ingat baik-baik, azab Allah itu nyata. Kalian bisa saja mencari celah bebas dari hukuman negara, lari ke Amerika, lari ke Jerman. Tapi ingat baik-baik, hukuman Allah itu nggak ada yang bisa membendung. Cepat ataupun lambat, azab Allah itu pasti akan datang, teman-teman, bagi orang-orang yang menentang ajaran agama Islam. Sejarah sudah mencatat berapa banyak penentang agama Islam, bahkan sekelas yang kuat sekalipun seperti Fir'aun hancur semuanya. Jadi kita sebagai muslim juga ya gak perlu risau dengan penista-penista agama semacam itu, karena Allah gak akan diam terhadap orang-orang seperti itu. Cukup kita kuatkan iman kita, kita bela agama kita tegakkan kebenaran, karena mendiamkan kemungkaran itu juga salah satu bagian dari mendukung kemungkaran. Maka kita bergeraklah, lakukan apa yang kita bisa. Minimal hati kita jangan condong sama kemungkaran tersebut. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Entah penistaan apa lagi yang akan muncul nantinya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.